Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nirma Lasari. Saya akan menjelaskan dari materi bisnis model innovation pada industri kecantikan. Latar belakangnya yaitu industri kecantikan terus berkembang pesat didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan gaya hidup sehat. Persaingan yang ketat mendorong pelaku bisnis untuk melakukan inovasi model bisnis agar tetap relevan dan kompetitif. Transformasi digital, personalisasi produk, dan berkelanjutan kini menjadi kunci utama inovasi. Slide selanjutnya yaitu mengapa industri kecantikan harus berinovasi di era digital. Yang pertama itu perubahan perilaku konsumen. Konsumen sekarang lebih sering mencari informasi kecantikan secara online melalui TikTok, Instagram, YouTube, dan Marketplace. Dan kedua itu persaingan yang semakin ketat. Muncul banyak merek lokal baru yang agresif di media sosial seperti Something, Avoskin, dan Scarlett. Yang ketiga itu tuntunan personalisasi. Konsumen ingin produk yang cocok dengan jenis kulit, warna kulit, dan gaya hidupnya sendiri. Dan yang keempat itu efisiensi operasional dan pemasaran. Digitalisasi membantu mengelola stok, memantau tren penjualan, dan memahami kebutuhan pelanggan dengan real time. Dan yang kelima itu meningkatkan pengalaman pelanggan. Konsumen ingin pengalaman berbelanja yang seru dan interaktif. Selanjutnya, inovasi yang bisa ditransformasikan di era digital, yaitu ada aspek pemasaran marketing berinovasi pada digital marketing dan influencer collaboration. Contohnya, promosi di TikTok, Instagram, dan YouTube. Pada aspek pelayanan konsumen, yaitu berinovasi pada chatbot dan konsultasi online, contohnya AI Beauty Advisor yang memberi saran produk sesuai jenis kulit. Aspek penjualan, yaitu berinovasi pada e-commerce dan mobile aplikasi, contohnya seperti di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau aplikasi brand sendiri. Aspek produk, berinovasi pada personalisasi berbasis data, contohnya seperti produk skincare hasil analisis AI, seperti kulit berminyak, kering, sensitif, dan lain-lain. Aspek brand experience pada inovasi AR atau VR, try-on, dan gamifikasi. Contohnya seperti fitur coba lipstick virtual atau beauty game di aplikasi. Aspek riset pasar, berinovasi data analitik dan feedback digital. Contohnya mengumpulkan insight dari ulasan konsumen dan tren media sosial. Aspek komunitas, berinovasi pada community engagement online, contohnya forum atau grup beauty eksklusif di platform digital. Kemudian, the impact of digital disruption on business landscape in the digital era. Ada 5 karakteristiknya, yaitu market trace, kemudian traditional company-nya itu jangkauan pasar terbatas karena bergantung pada kehadiran fisik seperti toko atau cabang, artinya pelanggan hanya bisa dijangkau di wilayah tertentu. Kemudian digital players-nya itu memiliki jangkauan pasar yang sangat luas karena menggunakan platform online. Produk dan layanan bisnis diakses oleh pelanggan di seluruh dunia. Karakteristiknya dominance, kemudian tradisionalnya dulunya memegang kekuasaan pasar yang kuat karena reputasi lama dan jaringan distribusi besar. Digital yaitu muncul sebagai penantang yang mengubah norma lama. Mereka menawarkan produk dengan pendekatan baru seperti pengalaman digital dan harga yang lebih kompetitif. Kemudian adaptability-nya cenderung lambat dalam mengadopsi teknologi baru karena tekstur organisasi yang kaku atau ketakutan akan perubahan. Digitalnya yaitu sangat gesik, cepat berinovasi, terus menyelesaikan diri dengan tren baru seperti AI, AR, dan big data. Kemudian consumer interaction-nya
traditional company-nya itu berinteraksi dengan pelanggan secara langsung, tatap muka di toko atau salon, proses transaksi berlangsung secara manual, kemudian digitalnya itu mengubah interaksi menjadi berbasis digital seperti melalui e-commerce, chatbot, dan media sosial. Pelanggan bisa bertanya, memesan, dan memberi ulasan secara online. Kemudian yang terakhir itu service transformation. Digitalnya perubahan layanan berjalan lambat karena harus melalui banyak proses dan infrastruktur fisik. Kemudian digital playernya lebih cepat melakukan diversifikasi layanan seperti menambahkan fitur baru, sistem langganan, dan personalisasi produk. Kemudian drivers of digital business model innovation in the beauty industry. Saya memilih itu shifting digital consumer behavior. Industri kecantikan memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi dan bergantung pada dinamika tren serta pelaku konsumen di era digital. Terjadi perubahan signifikan pada perilaku konsumen yang dikenal dengan istilah shifting digital consumer behavior. Konsumen kini tidak lagi mengandalkan promosi konvensional, tetapi lebih banyak mencari informasi melalui digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform e-commerce lainnya. Mereka cenderung mempercayai ulasan dari pengguna lain, rekomendasi influencer seperti pengalaman langsung yang dibagikan melalui media sosial. Kemudian value proposition innovation. Dalam industri kecantikan, value proposition innovation menjadi kunci utama di era digital. Inovasi ini berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan nilai baru bagi konsumen, misalnya dengan menghadirkan layanan virtual try-on, konsultasi kecantikan online, personalisasi produk berdasarkan data pelanggan. Melalui pendekatan digital ini, brand kecantikan dapat memberi pengalaman yang lebih relevan, praktis, dan sesuai kebutuhan setiap individu. Kemudian, aggregation and correction of content atau service dalam industri kecantikan ini menjadi inovasi penting di era digital. Brand kecantikan kini menggabungkan berbagai layanan dan konten dalam satu platform seperti edukasi perawatan kulit, tutorial makeup, hingga rekomendasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dengan kursi konten yang relevan, terpercaya, perusahaan dapat membangun kepercayaan serta meningkatkan keterlibatan pelanggan secara digital. Kemudian alasan memilih industri kecantikan saya yaitu dipilih karena memiliki potensi pasar yang sangat besar dan terus bertumbuh terutama di era digital. Konsumen kini aktif mencari informasi melalui media sosial, e-commerce, dan influencer sehingga peluang inovasi digital sangat luas. Selain itu, kecantikan tidak hanya tentang produk tetapi juga tentang self-care dan kepercayaan diri, membuat pasar ini relevan bagi semua kalangan. Kemudian tujuan inovasi dalam industri kecantikan yaitu adalah untuk menciptakan pengalaman konsumen yang lebih baik, meningkatkan nilai produk dan layanan, serta memperkuat posisi kompetitif di pasar. Dengan transformasi digital, brand kecantikan dapat lebih mudah memahami kebutuhan pelanggan, menghadirkan solusi yang relevan, dan beradaptasi dengan tren global yang terus berubah. Kemudian selanjutnya itu keuntungan inovasi digital. Jangkauan pasar lebih luas, interaksi personal dengan pelanggan, promosi lebih efisien dan terukur. Loyalitas pelanggan meningkat. Kemudian kesimpulannya yaitu industri kecantikan perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan digital agar tetap relevan dan kompetitif. Perubahan perilaku konsumen, kemunculan teknologi baru, serta tekanan pasar mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam model bisnisnya melalui value proposition innovation, khususnya dengan pendekatan aggregation and curation of content
atau service brand kecantikan dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal, informatif, dan interaktif bagi pelanggan. Inovasi digital tidak hanya meningkatkan kepuasan konsumen, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi perusahaan di era digital. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.